teman-teman, ini jawaban live IG yang belum terjawab lagi dari minggu sebelumnya. Kita langsung mulai teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab, kita live IG tiap hari Senin jam 8 malam. Ada Bapak Purnawan Iswan malam kok, mau tanya kok apakah harus cetak NPPN? Soalnya masih dilema nih kok aturan perpanjangannya belum ada, mohon petunjuknya. Jawabannya wajib ya. NPPN itu wajib untuk pelaku usaha dan pekerja bebas ya. Usaha atau pekerja bebas wajib mencetak NPPN. Tetapi NPPN 2026 sudah selesai, sudah kelewatan. Biarin aja, nggak pengaruh ya. Nanti di awal 2027 baru dicetak lagi sebelum akhir akhir Maret 2027. Thank you Pak Gunawan. Bapak Jekis 182, kalau rumah warisan sudah dimasukin di SPT 2024, namun pemberi warisan tidak mempunyai NPWP, apakah harus mengajukan SKB? Jawabannya harus, dalam rangka balik nama ya. Tetapi kan ini sudah terbalik nama ya. Jadi SKB itu hanya dibutuhkan ketika mau balik nama. Ketika balik nama, kan kita mesti bayar, ada dua hal tuh. Mesti bayar pajak penjual dan mesti bayar BPHTB pembeli. Pajak penjual lu mesti bayar 2,5%, BPHTB itu 5%. BPHTB itu nggak bisa gratis, harus dibayar. Sedangkan PPh penjual ini boleh digratiskan dengan mengajukan surat SKB. Nah, saat itulah mengajukan surat SKB ya. Jadi SKB diajukan ketika mau melakukan balik nama ke nama nama WP yang sudah dikasih warisan. Thank you Pak Jekis, semoga terbantu. Bapak Berry 92. Oh, saya rencana urus NPPN untuk pekerjaan bebas yang mungkin akan dilakukan ke depannya. Tetapi saat ini KLU utama saya adalah dagang. Nggak masalah, Pak ya. Silakan diajukan saja, nggak ada masalah mau dagang atau pekerja bebas, ajukan aja NPPN. Thank you Pak Berry, semoga terbantu. Bapak entusiastik desain, kok kalau ikut asuransi tradisional di pertengahan tahun, tapi bayarnya 1 tahun. Cara lapornya dihitung sampai dengan Desember atau 1 tahun yang sudah dibayar. Jawabannya yang sudah dibayar, karena kita mengikuti arus uang, mengikuti uangnya. Uangnya sudah keluar full, jadi uangnya langsung diakui sebagai nilai asuransi di SPT 2025. Oke, thank you Pak Entusias, semoga terbantu. Bapak Berry, apakah nanti bakal ngaruh ke PPh UMKM final? Takutnya DJP mikir saya mau pakai norma untuk dagangnya. Nggak pengaruh ya. Apakah KLU utamanya harus diubah dahulu ke jasa? Tidak usah, tidak pengaruh dan tidak ada masalah. Silakan ajukan PPN dan tidak pengaruh kemana-mana. Thank you Pak Berry. Bapak Chris Darlin, malam kok. Kalau misalnya rincian SPT tahunan, tahun sebelumnya sudah hilang. Tapi, apakah ada solusi kita bisa dapatkan kembali? Jawabannya gampang ya, tinggal masuk ke Cortex, di situ ada lampiran, ada data SPT tahun sebelumnya. Kalau nggak masuk ke DJP Online, DJP Online juga bisa mencetak SPT 2024 yang sudah dilapor. Kalau nggak ke kantor pajak juga bisa minta salinannya. Sebagai dasar untuk lapor SPT sekarang. Coba lihat di DJP online tidak ada rinciannya. Oke, kalau nggak ada rincian, Bapak coba masuk ke Cortex. Kalau Cortex pun nggak ada rincian, Bapak terpaksa datang ke kantor pajak minta kepada AR salinan SPT yang sudah saya lapor tahun sebelumnya. Oke, thank you Pak Chris Darling. Ibu Josephine, MPP istri mau di NE kan sekarang. Apakah lapor SPT 2025 bisa ikut suami langsung? Jawabannya bisa langsung aja. Atau harus nunggu nanti SPT 2026? Nggak usah Bu, langsung aja. Jadi NE itu diasumsikan aja berhasil ya. Kecuali nanti betul-betul ada penolakan. Kalau nggak ada penolakan, nggak ada surat apa-apa, ya udah anggap aja berhasil. Oke? Jadi langsung nggak usah lapor lagi, langsung hajar semua gabung ke suami. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, kalau asuransi cair, apakah perlu bayar pajak? Jawabannya, apakah dia lebih tinggi daripada nilai asuransi yang sudah dilaporkan tahun lalu? Jadi tahun lalu nih, kita udah lapor asuransi senilai anggaplah 100 gitu ya. Terlepas kita nggak peduli, terlepas dari 100 itu apapun yang kita lapor. Apakah itu nilai tunai, nilai bukan tunai, nilai premi, atau apapun lah. Pokoknya sudah kita lapor berapa, sekarang cairnya berapa. Nah, kalau lebih tinggi, berarti capital gain. Capital gain dihitung pajaknya PPh progresif. Kira-kira gitu aja deh, biar nggak pusing. Tetapi kalau yang cair lebih rendah daripada yang sudah kita laporkan, berarti tidak ada capital gain. Selesai. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Bapak Jin Hian, malamku. Menambah omset agar LB menjadi KB dari omset yang sebelumnya di bawah 500 menjadi 700. Tidak menimbulkan orang pajak curiga? Jawabannya bisa iya, bisa enggak ada masalah. Apalagi sebelumnya omset di bawah 500 juta, nggak ada masalah ya.
Jadi ketika orang pajak curiga dan manggil kita tinggal jawab jujur apa adanya. Kita jelaskan, Bapak AR, saya nggak paham pajak. Bapak juga nggak edukasi saya. Sehingga saya terbayar dari bulan Januari yang seharusnya nggak perlu saya bayar. Akhirnya saya tambahkan 500 juta. Oke? Sehingga LB-nya hilang. Sekarang Bapak AR punya solusi apa buat saya? Gitu aja. Kalau Bapak AR mau balikin duit saya 2,5 juta, saya siap pembetulan. Saya kembaliin ke angka yang normal. Mau nggak Pak AR? Kalau nggak mau, berarti SPT ini sudah betul. Gitu aja, Pak. Thank you, Pak Jen Hian. Semoga terbantu. Bapak Esron Agus, kok perpanjangan lapor SPT sudah fix sampai akhir April? Jawabannya betul ya, sampai 30 April. Sampai sekarang pengajuan NE istri belum disetujui. Apakah bisa lapor anggap seolah sudah berhasil? Yes, Pak. Anggapnya berhasil, Pak. Jadi nggak usah pusing. Anggap saja sudah berhasil. Ya, thank you, Pak Esro. Bapak Miki Sansan, kok saya istri bekerja dengan status A1-nya TK0. Suami main saham di rumah, di mana pendapatan sudah neto. Bagaimana isi L4-nya? Karena nggak ada pendapatan kotor suami. Saya milih MT soalnya. Oke, pendapatan suami isi Rp1 aja, Bu. Isi Rp1 aja, nggak usah pusing. Thank you, Pak Ibu Sansan. Bapak Panjiwa, kok e-reporting realisasi investasi atas dividen hanya terima BPE, tidak ada dokumennya. Apakah akan bermasalah? Jawabannya nggak ada masalah. Dokumen tidak muncul di Kotes, ya udah nggak apa-apa. Ya, lain kali, besok-besok nih Bapak kalau lapor lagi, Bapak mesti foto dulu atau screenshot dahulu sebelum dilapor. Oke? Ya udah, gitu aja. Nggak ada masalah sih. Thank you, Pak Panjiwa. Ibu Betty Amandora, malam kok perhitungan untuk MT penghasilan istri dihitungnya bagaimana untuk bruto dan neto. Penghasilan dapat A1 kantor dan bukti potong asuransi. Apakah yang A1 juga dihitung jadi 50% juga jika NPPN? Jawabannya tidak ya. Yang A1 tidak pakai 50%, sedangkan yang NPPN, yang pekerjaan bebas itu menggunakan 50%. Untuk netonya ya. Kalau bruto kan full semua, bruto. Kalau netonya, kalau A1 ikutin A1 di situ ada neto, kemudian yang bukti potong yang bukan A1 itu ya tinggal dipotong 50% menjadi neto gitu ya. Thank you Bu Betty, semoga terbantu. Ibu Rianca 88, malam kawan, saya mau tanya. Misal orang tua sudah pensiun 2013 dan NPWP sudah tidak aktif. Orang tua punya rumah belinya 2011. Kalau dihibahkan, apakah kena pajak kok? Apakah sudah ada luarsa pajak? Oke, dihibahkan itu tidak kena pajak ya. Yang namanya hibah itu tidak kena pajak. Oke, sekarang masalahnya adalah SPT orang tua sudah lapor belum rumah tersebut. Kalau belum lapor, maka NPWP orang tua perlu diaktifkan dahulu, kemudian laporkan di SPT terakhir ya, mungkin 2025 gitu, bahwa dia punya rumah, kemudian dia hibahkan kepada anaknya, barulah dia cabut rumah itu dari SPT dia, gitu. Jadi hibah itu lebih aman dan lebih baik sudah dilapor di SPT orang tua yang memberikan hibah, baru dia cabut untuk memberikan kepada anaknya, gitu. Kalau warisan beda, kalau warisan orang sudah meninggal, jadi susah dikejar lagi ya. Tetapi kalau orang masih hidup ya nanti dikejar sama AR. Oke, thank you Bu Rience, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, kalau istri juga kerja dan anak satu di SPT pilih PTKP KI 1, jawabannya adalah apakah istri punya NPWP atau tidak. Kalau istri punya NPWP dan lapor mandiri, maka muncul PHMT sehingga PTKP adalah K garis miring I garis miring 1. Tetapi kalau istri tidak punya NPWP, maka PTKP-nya adalah K garis miring 1. Tidak ada I-nya. Thank you Bu Heni Gun. Ibu Jenny 7294, malam kok SPT 2024 saya ada pembetulan di bagian harta. Mau ngisi kortes bagian harta 2024 masih belum dikoreksi. Harus bagaimana? Oke, di bagian kortes Ibu hapus semua hartanya, kemudian input ulang yang betul. Gitu aja. Jadi nggak usah pusing ya. Apapun yang muncul di korteks yang sudah otomatis muncul, Ibu hapus semua, buang semua. Kemudian di input manual yang benar, yang menurut Ibu yang betul, sesuai dengan perhitungan Ibu. Oke, thank you Bu Jenny, semoga terbantu. Bapak Ati-Ati 09, kalau investasi yang dilaporkan di 2023 dan 2024, perlu dilaporkan di e-reporting lagi nggak? Jawabannya perlu. Kalau di 2025 nggak ada reinvestasi dividen, jawabannya perlu ya. Jadi ketika 2025 tidak ada reinvestasi dividen, tetapi yang 2024 dan 2023 masih ada, masih gantung, maka 2026 ini tetap harus lapor ya. Berarti kan
Di 2026, lapor e-reporting itu 2025-nya tidak ada, 2024 laporan kedua, 2023 laporan ketiga. Itu harus tetap dibikin ya. Thank you Bu Ati, semoga terbantu. Ibu Josephine, CV Jasa berhenti beroperasi di Januari 2025, tetapi belum ditutup. Rencananya mau dinihilkan 5 tahun dulu. Namun di SPT 2025 ada pelunasan piutang yang dipotong PPh 23 dan 21 lebih bayar dari Desember. Solusi gimana? Solusi nggak ada masalah ya, tinggal lapor seperti biasa apa adanya. Oke, nanti PPh 23 boleh diminta restitusi atau kalau bisa dihapus, coba dihapus saja dipotong 23-nya. Gitu. Restitusi nggak akan langsung diperiksa tiba-tiba sih. Ya, kalau apalagi kalau angkanya kecil ya. Jadi permohonan aja pengembalian pendahuluan. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Xiao Pinky, Ibu, malam kok. LM fiktif 2018 sampai dengan 2021 senilai 500 juta. Tahun 2022 tadi sudah ya. Oke. Belum deh kayaknya. Tahun 2022 mulai cicil tapi belum sampai 500 juta. Tahun 2024 sudah ada segitu. Tapi angkanya isinya asal dibulatkan. Apakah LM perlu diisi gram masinya? Jawabannya wajib dan perlu ya. Perlu diisi berapa gram, berapa gram. Ya tinggal dihitung aja, Bu. Dihitung aja menurut Bu berapa gitu. Tidak perlu sampai persis sama, nggak usah. Dikira-kira aja. Thank you, Bu Xiao Pinky. Eh, Ibu Xiao Pinky ya. Apakah tahun sebelum 2024 akan diperiksa? Jawabannya bisa terjadi dan kita harus siap. Ya, bisa terjadi dan kita harus siap. Eh, dan tidak pasti, belum pasti. Thank you, Bu Xiao. Bapak Cahya Purnama, di Cortex di bagian indeks H13A ada pertanyaan. Apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban PPh 25? Mesti jawab apa? Jawabnya tidak. Tidak usah ada. Tidak. Jadi tidak usah ada PPh 25. Thank you Bu Pak Cahya. Bapak Jovis B, statusnya MT. Deposito istri cair masuk reksadana istri 50% dan reksadana suami 50%. Di harta istri kas jadi berkurang, padahal sesungguhnya kas tidak berubah. Ini gimana ya kok? Apa ada cara lain? Tidak masalah ya. Jadi kas berkurang itu kan dikasih ke suami. Jadi nggak ada masalah. Nanti di pihak suami masuk dong 50%. Kemudian di suami juga dilaporkan ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya, yaitu dari istri 50% itu. Gitu ya, itu. Nggak ada masalah sih. Thank you Pak Bu Jofisri, semoga terbantu. Ibu 33SP, kok izin tanya, WNA punya NPWP, tetapi tidak punya penghasilan di Indonesia, hanya dari luar negeri saja. Perlu hitung tarif pajak progresif saat SPT tahunan pribadinya. Saya ulang ya, WNA punya NPWP tapi nggak punya penghasilan di Indonesia, hanya dari luar negeri. Perlukah hitung tarif pajak progresif saat SPT tahunan pribadinya? Seharusnya perlu ya, seharusnya perlu. Tetapi biasanya WNA nggak mau gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah ngapain dia punya NPWP kalau dia tidak punya penghasilan, ya kan? Jadi mungkin saya rasa nggak perlu ya. Saya rasa WNA juga nggak mau dong bayar pajak di Indonesia ya kalau dia tidak punya penghasilan di Indonesia. Thank you Pak Bu 33SP. Bapak Alif Hayani, malam kok. Kalau rumah belum ada sertifikat baru AJB, untuk pengisian di SPT gimana? Apakah nomor sertifikatnya di strip saja? Jawabannya nomor sertifikat isi aja nomor AJB ya. Boleh isi nomor AJB, boleh juga isi nomor NOP dari kartu PBB. Jadi bebas saja ya. Kalau bisa sih nggak usah di strip lah, dikasih nomor aja. Nomor AJB boleh, nomor rumah juga boleh, nomor jalan sekian, nomor 10 gitu boleh juga. Biar kita ingat aja ini yang mana gitu itemnya gitu. Thank you Bu Alif, semoga terbantu. Ibu Nina Wijaya, kalau buat pembetulan 2023 bisa pakai Cortex ya, karena DJP dah nggak bisa lagi. Jawabannya bisa ke DJP kok. Coba aja cek lagi ya Bu Nino. Di DJP online bisa seharusnya ya. Coba cek lagi. Thank you Bu Nino. Bapak Konstantin 05. Kok kalau suami istri masing-masing kerja, NPWP-nya masing-masing. Pada saat di Cortex, kurang bayarnya gede banget. Apakah semua case kayak gini bakal boncos gitu? Jawabannya iya. Ya, kalau suami istri masing-masing terjadi PHMT, biasanya akan kurang bayar. Dan kalau angkanya besar, udah tutup mata, bayar aja nggak usah pusing ya. Nggak ada obatnya itu. Mungkin solusi berikutnya ke depannya
Istri cabut NPWP saja atau di NE kan, kemudian istri hanya satu pemberi kerja saja supaya bisa jadi PPh final di suami. Itu lebih simple. Thank you Bu Konstantin, sama terbantu. Bapak Si Johan, malam Pak. Misalnya istri saya sudah lapor SPT tahunan. Di dalamnya sudah ada daftar harta. Apakah hartanya masuk ke SPT saya lagi? Jawabannya tidak ya. Satu buah harta hanya dilapor di satu orang. Ya, jangan double. Kecuali mau dipecah setengah-setengah gitu ya. Tetapi nilainya cukup satu kali saja. Jangan dilapor di dua tempat. Jangan, jangan. Jadi sudah dilapor di istri, ya udah. Jangan lagi dilapor di suami. Thank you Pak Si Johan. Semoga terbantu. Bapak Budi Rau. UMKM final 0,5%. Apakah wajib NPPN? Jawabannya wajib ya, wajib. Bapak Nise 99, mohon jelaskan perbedaan dan risikonya apabila rekening yang mencakup beberapa instrumen dimasukkan di kode harta tabungan setara kas dibandingkan dengan kode harta investasi. Nggak apa-apa sih Pak kalau mau gitu ya. Jadi gini, saran kita adalah SPT itu semakin rinci, semakin detail, semakin mudah dipahami akan lebih bagus. Oke? Tetapi kalau Bapak maunya lebih rumit, Bapak maunya dikumpulin semua di setara kas, ya boleh-boleh saja. Nanti ketika dipanggil pajak, ya Bapak tinggal menjelaskan. Bapak kasih data yang benar, gitu nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Jadi tidak ada resiko-resiko yang gimana-gimana sih. Cuman lebih mudah bagi kita, lebih mudah bagi orang pajak kalau dia detail, rinci, dan mudah dipahami. Kalau Bapak kumpulin di satu tempat kan jadi tidak rinci, tidak detail, dan sulit dipahami. Karena sulit dipahami, muncullah pertanyaan oleh AR, Bapak dipanggil dan keluar lagi biaya, effort, dan waktu untuk menjelaskan. Gitu aja sih. Thank you Bu Nisa, semoga terbantu. Bapak KC-KC, apartemen tapi dipakai sendiri untuk tempat tinggal. Apakah lebih baik lapor pakai nama harta apartemen atau tanah bangunan untuk tempat tinggal? Bebas saja Pak, bebas lah. Mau di apartemen boleh, tanah bangunan tempat tinggal juga boleh. Nggak pengaruh menurut saya sih. Ini cuma DJP aja yang mempersulit aja ya, bikin ribet aja. Kalau mau bangunan juga boleh, mau apartemen juga. Nggak ada masalah. Yang penting rupiahnya betul ya. Rupiahnya yang penting betul. Thank you Pak KC. Ibu Heni Gun, kalau pilih hibah untuk rumah yang dibeli orang tua atas nama anak, artinya perlu buat surat hibah. Jawabannya iya. Semua yang namanya hibah atau warisan perlu dokumen pendukung supaya nanti si pemberi warisnya, pemberi hibahnya juga enak, penerima hibah juga enak. Semuanya terdokumentasi, ada bukti. Nggak sembarangan asal klaim gitu loh. Oke? Thank you Bu Heni Gun, semoga terbantu. Bapak Si Johan, istri saya sebelum 2025 itu lapor SPD tahunan. Di dalamnya juga punya daftar harta. Tahun ini, apakah asetnya harus dipindahkan ke harta suami? Jawabannya bebas. Mau tetap dilapor di SPT istri boleh, mau digabung ke suami juga boleh. Menurut saya, kalau tidak ada kepentingan, tidak ada pisah harta, maka NPWP istri tidak perlu ada. Ya, dicabut saja atau diajukan non efektif atau non aktif. Kemudian semua penghasilan gabung ke suami, semua harta juga gabung di suami. Lebih simpel, lebih sederhana. Oke, thank you Pak Si Johan, semoga terbantu. Bapak Enril, malam kok mau tanya, perhitungan SPT 2025 ini, total aset saya mengalami kenaikan yang lebih besar dibanding pendapatan saya selama setahun. Ini terjadi akibat tabungan USD di luar negeri. Oke, ya udah Pak, nggak apa-apa ya. Bapak akui aja tabungan USD yang naik, kemudian selisihnya, capital gain-nya, Bapak akui saja sebagai penghasilan dalam negeri lainnya atau penghasilan luar negeri juga boleh. Kemudian dihitung pajaknya, dibayar pajaknya. Udah Pak, nggak usah pusing gitu aja. Ya, memang kita punya harta naik kok, ya kita hitung, kita bayar aja pajaknya. Jadi nggak seberapa lah pajaknya ya. Thank you Pak Enril, semoga terbantu. Pak Enril, tabungan tersebut tetap dalam mata uang USD, namun akibat pelaporan SPT menggunakan KMK akhir dan rupiah melemah, maka nilai asetnya berlipat menjadi sangat besar. Tidak berlipat, Pak. USD 2024 ke 2025 tidak sampai dua kali lipat ya. Paling dari 15.000 menjadi 16.500. Ya, paling cuma beda 10%, Pak ya. Jadi tidak tepat kalau nilainya sampai berlipat ganda ya. Nah, jadi nggak usah pusing, Pak. Bapak tutup mata aja. Lapor yang benar, lapor nilai yang lebih tinggi yang sekarang ini, yang 2025, kemudian akui capital gain-nya, kemudian bayar pajaknya. Tidur nyenyak, hidup tenang, nggak usah khawatir. Gitu, Pak ya. Thank you, Pak Andrew. Semoga terbantu. Bapak Enril, apakah selisih kurs tetap saya laporkan sebagai penghasilan? Jawabannya iya. Walaupun saya tidak pernah mengkonversi USD tersebut ke dalam rupiah saat ini. Yes, Pak. Akuin aja, Pak. Akui saja dan bayar pajaknya supaya nggak pusing. Oke?
Alternatif lainnya adalah Bapak melaporkan nilai kurs menggunakan kurs yang dulu, kurs yang tahun sebelumnya, yang sudah Bapak laporkan sebelumnya, sehingga seolah-olah tidak ada capital gain. Tetapi kan Bapak tahu sendiri ini bermasalah bagi diri Bapak kan? Nah, jadi udah tutup mata aja, akuin aja kondisi KMK yang terbaru, kemudian realisasi aja pajaknya, bayar aja. Thank you Pak Andrew semua teman-teman. Bapak Andril, jika memang harus dilapor sebagai penghasilan, katakanlah di tahun 2025 kursnya 16.000. Saya telah membayarkan pajak penghasilan atas kenaikan kurs tersebut. Ya udah, bagus Pak ya. Lanjut. Lalu 2026 kursnya menguat ke 15.000 dan kembali melemah ke 16.000 di tahun 2027. Bapak nggak usah pusing skenario seperti ini ya. Skenario seperti ini kemungkinan terjadi itu 0%, Pak. 0% kemungkinannya rupiah akan menguat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Desember ke Desember, ya, year to year. 0% kemungkinannya, Pak. Rupiah itu akan mengalami penguatan lebih tinggi daripada 1 tahun sebelumnya, 12 bulan sebelumnya. Tetapi kalaupun itu terjadi, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak usah terlalu hitung-hitungan, Pak. Ya, nggak usah terlalu hitung-hitungan sama negara. Ya, kalau tahun depan dia turun 15.000, ya udah berarti nggak ada keuntungan. Apa yang Bapak lakukan? Yang Bapak lakukan adalah Bapak tetap lapor dengan nilai 16.000 yang tahun sebelumnya. Nggak usah lapor ketika dia turun. Bapak lapor ketika dia naik. Gitu aja. Nah, jadi kan win-win solution, no? Thank you Pak Andrew, semoga terbantu. Bapak Ibu Josephine, misalnya istri dapat gaji dari PT-nya dan prefer dari CV-nya. Apakah masih bisa dianggap final di NPWP suami? Saya rasa bisa, Bu. Pak, Bu ya. Saya rasa bisa karena prefer itu kan bukan pekerjaan ya. Prefer itu kan passive income lah gitu. Saya rasa Bu nggak masalah. Itu sama kayak dividen. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Andril, apakah 2027 saya perlu membayar kembali selisih kurs sebagai penghasilan, walaupun saya tidak akan pernah mengkonversi ke rupiah? Nah, solusinya gampang, Pak. Solusinya adalah ketika dia turun, Bapak tidak usah lapor turun. Bapak tetap laporkan dengan nilai tahun lalu. Ketika dia naik, Bapak perlu update ke naik, gitu ya. Walaupun hampir tidak mungkin rupiah akan turun ketika year on year ya. Akan menguat gitu ya. Oke? Gitu Pak Andril, supaya sama-sama enak. Thank you Pak Andril, semoga terbantu. Bapak Heng Novo, malam ke awan. Minggu lalu saya sudah membuat laporan realisasi investasi. Cuma tadi ketika dicek ada dividen yang lupa dilapor. Jadi lapor lagi atau bisa pembetulan. Lapor lagi Pak ya, lapor lagi ditimpa ulang aja, ditimpa ulang. Gimana caranya? Caranya sama seperti biasa ya, tinggal dilapor ulang, tetapi ditimpa aja dengan angka yang lebih baru, bukan menambah ya. Cuman sekarang udah terlambat nih, mohon maaf nih Pak, April sudah kelewatan. Thank you Pak Henggono, nggak usah pusing, tahun depan aja baru diurus lagi. Bapak KC-KC, hubungan keluarga seperti cucu, mertua, menantu, dan lain bukan satu garis lurus atas bawah. Apakah boleh jadi tanggungan? Jawabannya boleh. Bukannya akan dianggap sebagai penghasilan mereka? Jawabannya iya. Tapi berapalah? Cuma 4,5 juta, Pak. Cuma 4,5 juta setahun. Ya berapalah? Nggak. Tidak signifikan dan tidak akan jadi masalah. Thank you, Pak KC. Semoga terbantu. Ibu Yeni, Koawan melanjutkan pertanyaan tadi, sudah terlanjur direktur dan istri sebagai pemegang saham ambil gaji dari usaha CV dari dulu dan masuk sebagai penghasilan di SPT. Sekarang menyelesaikan bagaimana? Ibu nggak usah pusing 2024, lupakan 2024, nanti aja kalau ada pemeriksaan baru kita urus. Sekarang fokus 2025. 2025 semuanya dilapor sebagai prefer di pribadi ini. Gitu aja. Kemudian di CV nanti dikoreksi fiskal menjadi prefer untuk biaya gajinya, beban gajinya yang ke direktur. Nah, 2026 barulah mulai dengan nilai yang benar ya. Semuanya prefer. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Bapak Sugi, kok di kas dan setara kas terpotong Pak Sugi? Mohon maaf, boleh ketik lagi. Bapak Peter Alexander, orang tua pernah punya NPWP, kemudian di NE kan 2016. Sedangkan masih punya harta dan sekarang yang tunai mau diberikan kepada anak. Apakah perlu aktivasi NPWP? Jawabannya perlu ya, perlu. Jadi orang tua yang masih punya harta maka tetap harus lapor SPT tahunan setiap tahun. Yang boleh NE itu adalah orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya harta atau istri yang gabung ke suami. Yang lainnya tetap perlu punya NPWP dan lapor SPT karena mau update harta dan mungkin aja suatu hari harta itu mau dikasih ke anaknya kan. Nah,
Jadi sekarang solusinya adalah si orang tua ini mesti aktifkan NPWP-nya, laporkan SPT dahulu, SPT 2024 atau 2025. Setelah dia lapor, dia punya uang, barulah dia bisa kasih hibah kepada anaknya di tahun berikutnya, biar gampang. Thank you Pak Peter, semoga terbantu. Ibu hati-hati, kalau direktur dapat honor sebagai tenaga ahli, senior geologis di perusahaan yang sama. Oke, ini boleh ditemukan bukti potong 50% nggak? Atau harus disatukan gaji pegawai tetap? Jawabannya disatukan, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa ya satu orang menjadi pegawai tetap sekaligus menjadi tenaga ahli bagi perusahaan itu. Jadi nggak bisa. Solusi gimana? Solusinya dia bikin PTP saja atau istrinya bikin PTP ya, PT perorangan. Kemudian PTP itulah yang memberikan jasa tenaga ahli, barulah dipotong 0,5%. Gitu ya. Thank you Bu Ati, semangat bantu. Bapak Tan Sang Sui, suami pengusaha UMKM, omsetnya 1,5 M per tahun, punya penghasilan lain 90 juta. Istri mengajar les dengan penghasilan 60 juta per tahun, tidak pisah harta. Terus gimana? Terpotong Pak Tan Sang Sui ya. Ibu 5, kawan orang tua meninggal, terpotong juga. Bapak Intan Renkar, katanya Antam dan lain-lain wajib lapor data pembeli kepada DJP. Jawabannya yes. Nah, kalau kita nggak masukin aset LM, terus besok-besok kita mau jual, apakah nanti diperiksa DJP? Jawabannya bisa iya, bisa enggak ya. Kalau memang Bapak ragu-ragu, Bapak bolehlah lapor LM sebagai LM. Jadi karena Bapak ragu-ragu, untuk menghilangkan keraguan, Bapak lapor aja apa adanya. Jadi lebih aman sih menurut saya. Thank you Pak Intan. Bapak Enthusiastic Design. Lapor reinvestasi dividen terakhir 31 Maret, tapi SPT untuk lapor lainnya belum selesai. Kalau hanya lapor reinvestasi saja, apakah bisa? Bagaimana caranya? Hmm, bisa sih, bisa ya. Bisa aja ya, langsung aja. Caranya Bapak tinggal masuk ke Google ya, ke YouTube ada banyak tutorial untuk reinvestasi dividen. Cuman sekarang mohon maaf nih, April udah lewat. Ibu Catherine Liu, malam kok daftar tempat usaha nggak bisa diedit, jadi gimana? Cuekin aja, Bu. Cuekin aja, nggak usah pusing. Lanjutin aja lapor. Thank you, Bu Catherine. Bapak Grant Bulls, di kertas kerja OP yang dari website Koawan, lampiran 2A, transaksi saham di Bursa Efek, kenapa jadi unsur penambah harta? Kan itu hanya omset transaksi dengan PPh 0,1%. Jawabannya betul, tetapi yang menjadi unsur itu bukan nilai total penjualannya. Yang menjadi unsur penambah harta adalah nilai keuntungannya, net profitnya. Dan itu perlu diinput manual. Oke, thank you Pak Grant Bulls. Bapak Tang Sang Sui punya 3 anak, berapa PPh-nya? Dan PTKP boleh nggak pakai KI 3 telah mengajukan NPPN? Ulang, PTKP boleh nggak pakai KI? PTKP KI itu kalau istri punya NPWP ya. Kalau istri tidak ada NPWP, maka PTKP-nya K3 biasa. Seperti itu ya. Mengenai perhitungan PPh, Bapak coba langsung masuk ke Kortes, kalau nggak di kertas kerja. Nanti di kertas kerja ada revisinya, ada perhitungan PPh-nya. Thank you Pak Tang Sang Sui, semoga terbantu. Bapak Suherdi, Bang, kemarin saya nanya di live-nya Pak Purbaya di TikTok. UMKM 0,5% sampai 2029, surat resminya lagi dicek. Oke, siap. Thank you Pak Suherdi. Bapak Sugi, kan ada minta nomor akun, nama bank sementara uang tunai kan tidak ada tuh. Cara isi bagaimana? Nama bank sementara uang tunai tidak ada. Oh, di strip aja Pak. Di strip aja kalau uang tunai ya, untuk bagian nomor rekening. Kasih strip aja. Thank you Pak Sugi. Ibu hati-hati, istri dapat penghasilan dari satu pemberi kerja di penghasilan suami. Apakah bisa masuk PPh final? Menurut saya bisa. Kalau enggak bisa, bisa ya bisa. Oke. Ibu Limahawati, orang tua papa meninggal sudah 10 tahun dan mama saat hidup ada emas dan dibuatkan hibah. Oke, orang bilang di SPT papa tidak ada emas ini dan akan membuat kita harus bayar pajaknya. Benarkah? Jawabannya betul ya, betul. Orang tua meninggal 10 tahun dan mama saat hidup ada emas. Oke. Bikin warisan aja, Pak. Bu ya, bikin aja warisan dari ayah gitu. Jadi ada warisan emas dari ayah gitu ya. Nah, cuma memang agak riskan sih.
Dihitung aja pajaknya deh, kalau memang bersedia bayar, hitung pajaknya. Jadi emas itu nanti tinggal dilihat belinya tahun berapa, kemudian diwariskan tahun berapa, maka selisih gennya diakui, kemudian bayar pajaknya. Mungkin ini lebih fair ya, lebih aman untuk pihak pajaknya. Thank you Bu Lima Hawati, semoga terbantu. Bapak Great Bulls, minta duit 10, misal duit 10 juta, tektok terus, kan setahun bisa 500 juta. Kenapa jadi penambah harta? Kan bukan profit loss. Mohon masukan kau. Oke. Yang menjadi penambah harta adalah profit loss-nya ya. Coba cek di kertas kerja saya. Yang menjadi penambah harta adalah profit loss-nya, bukan omsetnya, bukan nilai tradingnya. Thank you, Pak Great Bulls. Ibu R8, malam kok. Apakah bermasalah apabila di tahun sebelumnya MPP nonaktif, lalu 2025 punya penghasilan dari usaha dan menggunakan tarif UMKM orang pribadi? Tidak masalah ya. UMKM tetap boleh sampai Desember 2029, kata Pak Purbaya di dalam live TikTok-nya tadi ya. Thank you. Bapak Great Bull, nilai duitnya kan nggak 500 juta. Kalau untung terus, ya tadi sudah ya saya jawab ya. Bapak Lustisian, uang deposit sewa dari penyewa di SPT itu terlapor harta uang tunai. Sekarang angus, maka bukan utang lagi. Kalau uang tersebut dimasukin bank, sekarang harus lapor lagi sebagai penghasilan lain lagi kah? Jawabannya iya, lapor sebagai penghasilan. Iya dong, kan tadi kan hutang, mesti dibalikin. Ternyata nggak usah balikin, balikin penghasilan. Ya, simple ya. Thank you, Bu Lustisian. Bapak Tang Sang Sui, suami UMKM 1,5 M. Oh, tadi sudah ya. Bayar PPh final 500 juta, punya penghasilan kain 90 juta. Istri ada penghasilan dari mengajar, punya anak 3 setelah ajukan MPPN. Pakai KI 3. Jawabannya K3 ya. Kecuali si istri punya MPP sendiri, barulah KI. Kalau istri nggak ada MPP, maka K3 biasa. Bapak Jovis B, awal input reinvestasi dividen hanya 2025 sebagai ke-1. Padahal di SPT 2024 sudah lapor sebagai ke-1. Terus diinput lagi ditimpa 2025 ke-1 dan 2024 ke-2, namun yang keluar hanya nomor pelaporan yang awal. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Yang penting sudah dilapor. Kalau bisa di screenshot atau di foto. Mungkin kedepannya di foto dulu sebelum diklik lapor ya. Ibu Heni Gun, bukti potong A1 yang ada di dokumen saya tetap buat BP21 ada juga di dokumen saya. Nggak ada masalah ya, nggak masalah. A1 dan 21 semuanya ada di dokumen saya. Kalau yang nggak ada ya nggak apa-apa juga. Kalau nggak ada, tetapi kita punya sayanannya ya nggak apa-apa juga. Oke, thank you Bu Heni. Bapak Lustisian, intinya uang tunai terlapor, lalu menjadi setoran ke dalam rekening bank. Jumlahnya sama. Ini jadi penghasilan lain lagi kah? Jawabannya iya. Tadi iya. Betul ya. Thank you Bu Lustisian. Bapak Seven ID, nanya lagi kok, kalau harta turun dari tahun lalu, dikarenakan konsumsi lebih besar daripada pendapatan, apakah pelaporan hartanya wajar? Jawabannya wajar ya, boleh-boleh aja harta turun tidak masalah. Bapak Ensus 99, kalau emas fiktif 2025 dihapus, apakah SPT 2020 sampai dengan 2024 harus diperbaiki juga jadi nol? Kalau Bapak ada waktu boleh. Kalau ada waktu boleh ya silakan dibetulkan, dihilangkan emasnya sejak dari 2020 supaya lebih aman lagi. Thank you Pak Ensus. Bapak Sanjaya, kok awan kalau Indo Live masuknya apa? Gimana cara lapornya? Oke, kalau Bapak nggak mau pusing ya, pokoknya bunga dari Indo Live adalah penghasilan dalam negeri lainnya sehingga masih dihitung pajaknya. Kemudian Indo Live itu sendiri adalah semacam asuransi ya, jadi tinggal dilapor sebagai asuransi senilai preminya, senilai total investasinya. Oke, thank you Pak Sanjaya. Bapak Sanjaya 28, Bapak Setpalu. Bapak Saime, emas fiktif dihapus apakah masih dicantumkan di isi nilainya? Nggak usah ya. Atau hilang harta LM-nya? Ya, langsung dihilangkan aja dihapus. Ibu Yeni, ke Awan melanjut pertanyaan tadi, sudah terlanjur direktur dan istri sebagai pemegang saham ambil gaji dari CV dari dulu dan masuk sebagai penghasilan di SPT. Nah, ya udah, Ibu fokus ke 2025 saja ya sebagai prefer di lapornya. Oke. Ibu Mejin, kalau pemilik kios tidak mau kasih KTP ke penyewa, gimana kita isi TKU di profil? Nggak usah isi, Bu. Cuekin aja. Cuekin aja. Nggak usah isi, langsung lapor aja lanjutin. Thank you, Bu Mengizin.
Ibu Catherine, kok KPR, saldo akhir hutang, nilai yang dimasukin ke konteks cuma harga pokok plus bunga atau cuma harga pokok? Kalau saya ya, harga pokok saja. Jadi saya tidak lapor bunganya. Thank you, Bu Catherine. Bapak School Studio, usul rekaman video untuk jawab pertanyaan di IG, tolong diberi tanggal live IG-nya. Oh, oke. Akan coba kita kasih tanggalnya ya. Bapak Esron Agus, nyambung lagi kok, rumah sudah dilapor di SPT istri sebelumnya. Ketika gabung ke suami, rumah ditambahkan di harta suami. Ulang, rumah sudah dilapor SPT istri sebelumnya. Ketika gabung ke suami, rumah ditambahkan di harta suami dan input penghasilan tidak objek pajak. Betul, ya betul. Tinggal dilapor sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Thank you Pak Esron Agus. Ibu Sri, kalau anak kasih uang kepada orang tua di SPT ayah masuk ke kolom apa? Jawabannya adalah sebagai penghasilan hibah ya, penghasilan hibah, bikin surat hibah juga, kemudian juga dilapor sebagai harta ya kalau dia masih ada di harta di Desember. Thank you Bu Sri. Thank you, thank you. Oke, teman-teman ya sudah selesai. Thank you semua. Kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, semoga terbantu.